Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, baik, kali ini kita akan membahas ya kategori apa saja sih yang akan termasuk ke dalam daftar peserta seleksi P3K tahun 2024. Nah, kali ini seperti surat edaran atau edaran dari Kemenpan RB ya, bahwa formasi P3K itu bisa diisi ya atau bisa diikut sertakan oleh peserta X THK2 ya, kemudian non ASN yang terdata di database BKN, kemudian non ASN atau honorer yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, perlu diketahui bahwa kuota untuk pelaksanaan seleksi ini ya, yaitu kuota untuk non ASN 100%. Nah, ini sangat banyak sekali ya kalau kita melihat jumlah formasi yang diajukan oleh yang hingga saat ini oleh beberapa pemerintah daerah itu lumayan banyak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kategori yang bisa diserap ya atau masuk dalam formasi di pemerintah kabupaten kota Bapak Ibu ya. Nah, jadi kriteria pelamar yang bisa mengisi formasi P3K secara berurutan, yang pertama tetap ya kategori XTHK2 ini terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja ya. Kemudian yang kedua urutannya adalah tenaga non ASN yang terdata di database BKN, kemudian tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini sangat menguntungkan sekali jika Bapak Ibu termasuk ke dalam kategori ini ya. Nah, pengalaman di bidang kerja yang relevan ya minimal 2 tahun ya. Jenjang pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama, misalnya guru, ahli pertama bidang kesehatan misalnya dan sebagainya ya. Kemudian minimal 3 tahun jenjang muda. Kemudian aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut ya. Tentunya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam daftar pendataan non ASN ya. Hal itu harus dipastikan. Bapak Ibu silakan bisa hubungi operator masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada rincian ya, beberapa jumlah formasi ya setiap kabupaten kota ya yang terrekap atau terpublikasi. Di sini ada Bawaslu ya, dimana kuota untuk CPNS tahun 2024 kurang lebih 2.000, kemudian P3K 16.000 ya, total formasi 18.000, lumayan banyak. Kemudian Kemensos. Nah, Kemensos ini CPNS 266, kemudian P3K-nya 40.000 lebih ya, jumlah formasi 40.000. Kemudian Kemenhub ya, CPNS 1.300, kemudian P3K 16.000, sedangkan untuk total formasinya 18.017 ya. Kemenkes juga banyak di sini, CPNS ya 8.600, kemudian P3K 14.593, jumlahnya 23.200 formasi. Sedangkan untuk Kemenag CPNS-nya 20.000, kemudian P3K-nya 89.000, total 110.000 ya. Untuk Kemenag. PUPR ya ada 26.316, kemudian Kemendikbudristek 40.000 ya, 40.541 ya untuk Kemendikbudristek. Sedangkan untuk Mahkamah Agung di sini 20.000, Kejagung 40.000, pemerintah Kabupaten Siak 994, kemudian Pemkab Aceh Barat Aceh 465, kemudian Pemkab Langkat Sumatera Utara 1.500, Pemkot Jambi 4.018, kemudian Bengkulu 113, Pemkot Pekanbaru ada 600 formasi ASN, kemudian
Pemkab Sijunjung Sumatera Barat 2.700 ya. Sorry. Nah, sedangkan untuk Banyu Asin dapat 8.000 formasi ya, kurang lebih. Kemudian Pemkab Aceh Besar ada 1.100, kemudian Pemkab Sarolangun Jambi 3.000 ya, 600. Pemkab Bangka Barat di sini 1.300 juga. Kemudian Kampar 7.700, Pemprov Kaltara 1.400, Pemprov Kaltim 9.456, untuk Palangkaraya 153, Pemkab Tanah Laut 555, kemudian Pemkab Sambar Kalbar 560 formasi, untuk Pemkab Kapuas Kalteng 1.430 formasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui jumlah berapa sih formasi yang diajukan oleh Pemda masing-masing atau Pemkot masing-masing, silakan saja Bapak Ibu secara berkala rutin bisa dicek di situs atau media sosial Pemkab masing-masing untuk mengetahui seberapa besar peluang kita untuk masuk ke dalam ASN ya. Baiklah, itulah informasinya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.